Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan video pembelajaran kelanjutan dari video terkait dengan dasar-dasar akuntansi. Pada kesempatan ini adalah dengan topik siklus akuntansi dan persamaan akuntansi. Baik, di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu untuk materinya. Oke, di sini terkait dengan siklus akuntansi, sebentar ya. Oke, di sini ya sudah terlihat ya bahwa siklus akuntansi ini Ibu sampaikan seperti jarum jam ya, di mana di sini siklus akuntansi ini adalah outputnya nanti adalah berupa laporan keuangan, kemudian tentunya akan berulang pada periode selanjutnya, dan siklus akuntansi ini dilakukan dengan beberapa tahap. Nah, di sini di dalam jam dinding ini ya, ini kita asumsikan gitu ya, Ibu asumsikan bahwa ada 12 jam ya, yang dimulai dengan jarum 1. Jam 1 ini adalah analisis bukti transaksi keuangan. Jadi kita adanya bukti transaksi ini kita lakukan analisa terlebih dahulu, kemudian kita baru mencatat dalam buku jurnal. Nah, setelah dicatat dalam buku jurnal, kemudian kita posting ke dalam buku besar. Setelah diposting di buku besar, kita membuat neraca saldo. Nah, kemudian jurnal penyesuaian ya, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan. Kemudian baru di sini adalah baruki neraca gitu ya. Nah, ini ada di dalam angka 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita ada di neraca lajur ya, atau kertas kerja. Jadi proses 4, 5, 6, 7, 8 ini ada di kertas kerja ya, yang nanti kita akan buat. Nah, setelah ini, setelah adanya neraca lajur atau kertas kerja, kita akan membuat laporan keuangan. Ya, nah laporan keuangan ini diantaranya ada laporan laba rugi, kemudian neraca atau posisi keuangan, kemudian laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian jurnal penutup, baru neraca saldo penutup, kemudian jurnal pembalik. Nah, setelah sampai proses di tahap ke-12, tentunya kita akan mulai kembali, ya dilakukan berulang kembali. Saldo di bulan misalkan Oktober akan menjadi saldo lagi di bulan November dan seterusnya. Jadi di poin siklus akuntansi adalah suatu proses ya, di mana dilakukan secara bertahap gitu ya, di mana nanti akan menghasilkan output berupa laporan keuangan dan dilakukan berulang pada periode selanjutnya. Jadi seperti filosofi dari jam dinding ini gitu ya. Ketika sudah sampai jam 12 dia akan kembali lagi ke jam 1 dan seterusnya ya. Jadi dilakukan secara berulang ya pada periode selanjutnya. Jadi berulang kembali. Nah, tentunya walaupun berulang, analisis bukti transaksi yang nanti akan dianalisa ini akan berbeda sesuai dengan kondisi yang terjadi gitu ya, transaksinya seperti apa gitu. Baik, sebelumnya kita tadi sudah dibahas mengenai siklus akuntansi, selanjutnya kita ke konsep entitas terpisah. Nah, di konsep entitas terpisah ini, perusahaan dianggap terpisah dengan pemiliknya, di mana konsep entitas ini contohnya Elisa adalah sebagai pemilik salon Elisa, jadi Elisa memiliki usaha berupa salon misalkan.
ketika dia store kepada salon Elisa. Nah, di sini harta salon tentunya akan bertambah sebesar 10 juta atas kepentingan Elisa. Dia misalkan modal berarti ya sebesar 10 juta. Storan dari Elisa. Di sini berarti harta sama dengan kepentingan pemilik. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika Elisa dengan salon Elisa di sini, dia store kepada salon Elisa sebesar harta salon 10 juta, kepentingan Elisa 10 juta. Di sini harta sama dengan kepentingan pemilik ya 10 juta, kepentingan juga 10 juta. Kemudian jika dari kondisi ini ternyata ada hutang ya, misalkan di sini pasti akan bertambah ya hartanya sebesar 1 juta sehingga 11, kemudian kreditornya adalah 1 juta, kemudian kepentingan pemiliknya adalah 10 juta. Nah, di sini kita simulasikan, misalkan pemilik menyetor uang sebesar 10 juta. Nah, atas kondisi ini akan muncul transaksi setoran pemilik. Nah, ketika ada setoran pemilik, maka kas akan bertambah sebesar 10 juta dari sisi salonnya ya. Berarti kan dia ada kas masuk ya sebesar 10 juta. Kemudian modal juga akan bertambah sebesar 10 juta. Selanjutnya di sini ya. Ketika ada pinjam uang 1 juta, maka bertambah 1 juta, ya enggak? Yang tadinya 10 juta kasnya, karena salonnya adalah minjem 1 juta, maka kas akan bertambah 1 juta, dan kemudian akan muncul utang. Jadi utang bertambah, yang tadinya enggak punya utang, jadi ada utang senilai 1 juta. Sehingga saldo kasnya adalah 11 juta, utangnya 1 juta, modalnya 1 juta. Sehingga harta sama dengan utang plus modal ini, kalau kita jumlahkan 11 sama dengan 11. Jadi harus seimbang. Selanjutnya, bila mana ada jual jasa tunai sebesar 600.000, maka apa yang terjadi? Kasnya akan bertambah 600.000, kemudian modalnya juga akan bertambah sebesar 600.000. Sehingga saldonya kas bertambah 600 menjadi 11.6. Kemudian utangnya 1 juta, modalnya menjadi 10.6. Jadi ketika dijumlahkan kiri kanan ini harus sama, ya harus sama. Kemudian apabila menjual jasanya ini secara kredit, artinya konsumen itu yang pakai jasa kita belum membayar tunai, jadi dia bayarnya secara kredit belum bayar itu ya, maka akan muncul akun piutang. Piutang ini artinya uang kita atau uang perusahaan atau uang dari usaha kita masih ada di luar, gitu ya. Di sini otomatis kasnya belum ada penambahan, yang ada nambah adalah piutang sebesar 2 juta. Utang nggak ada ya untuk transaksi barusan, modal akan bertambah 2 juta. Jadi 2 jutanya dari piutang tadi. Saldonya menjadi 11.6 kas, piutang 2 juta, utang 1 juta ya, belum ada perubahan. Modal adalah menjadi 12.6. Ketika kita jumlahkan, kiri kanannya akan sama. Kemudian apabila usaha membayar gaji 100.000, berarti ada pengeluaran uang. Ya, jadi ada kas berkurang sebesar 100.000. Ya, kemudian modal juga otomatis akan berkurang sebesar 100.000. Kemudian saldonya menjadi 11.5, piutang 2, utang 1 juta, modal 12.5. Kita jumlahkan kiri kanan sama. Kemudian pemilik menarik 200.000, otomatis kasnya akan berkurang sebesar 200, ya, modal juga akan berkurang sebesar 200, sehingga saldonya 11.3, 2 juta, 1 juta, dan 12.3. Totalnya adalah 13.3. Kiri kanannya harus sama. Selanjutnya, setelah tadi disimulasikan, maka persamaan akuntansinya adalah muncul bahwa aktiva itu sama dengan utang plus modal. Nah, di sini ya, unsur persamaan akuntansi tadi bahwa persamaannya adalah
Aktiva sama dengan hutang plus modal. Aktiva di sini adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya berupa kas, piutang, gedung, tanah, bangunan, ya kan? Kemudian juga termasuk kendaraan, nah itu juga termasuk aktiva. Kemudian hutang. Hutang ini adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya, hutang pembelian kredit. Kemudian modal. Modal ini adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya, setoran modal oleh pemilik. Nah, selanjutnya, pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Ya, bahwa setiap transaksi itu akan berpengaruh ke persamaan akuntansi. Kita buktikan apakah demikian. Contohnya, suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Apa yang terjadi atau apa pengaruhnya? Maka kas perusahaan akan berkurang karena ada pembelian, ya, berkurang sebesar 100 juta, kemudian kendaraan bertambah senilai 100 juta. Ya, jadi transaksi akan berpengaruh ya terhadap terhadap persamaan akuntansi. Oke, selanjutnya kita ke contoh selanjutnya, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit ya. Apa pengaruhnya? Nah, di sini pengaruhnya adalah peralatan bertambah senilai 50 juta, ya kan? Hutang bertambah senilai 50 juta. Kenapa akunnya hutang? Karena pembeliannya dilakukan secara kredit. Itu ya. Nah, kemudian dua slide berikut itu mengasumsikan penjualan kendaraan dengan harga jual yang sama dengan nilai bukunya. Suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Apa pengaruhnya? Kas bertambah senilai 80 juta karena menjual kendaraan, kemudian kendaraan berkurang senilai 80 juta. Ya. Kemudian suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 150 juta secara kredit. Apa pengaruhnya? Nah, di sini muncul piutang bertambah senilai 150 juta, kemudian kendaraan berkurang senilai 150 juta. Kemudian suatu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta. Apa pengaruhnya? Di sini hutang bertambah senilai 200 juta, kemudian peralatan bertambah senilai 200 juta. Gitu ya. Selanjutnya, suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta. Pasti di sini pengaruhnya hutang akan berkurang karena kan sudah dibayarkan senilai 50 juta di sebelah debit nantinya ya. Kas berkurang senilai 50 juta. Selanjutnya, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Apa pengaruhnya? Nah, di sini pengaruhnya modal bertambah senilai 75 juta, kas tentunya akan bertambah sebesar 75 juta. Kemudian Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi, ya ini berarti private sebesar 25 juta. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah modal berkurang senilai 25 juta, gitu ya. Kemudian kas berkurang senilai 25 juta. Oke. Silakan, ini ada latihan ya. Pembelian aktiva tetap secara tunai senilai 2 juta. Nanti Anda jawab apa pengaruhnya. Oke. Silakan dicoba. Ibu tutup terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini atau kali ini tentang persamaan akuntansi ya, tentang siklus akuntansi dan persamaan akuntansi. Kita akan ketemu lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.